بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ayah as-sadisata asyar ba'dal mi'atin, ayat ke-16 setelah 200, yaitu ayat 216 min surat Al-Baqarah. Kutiba alaikumul qital. Kutiba ay furidah, telah diwajibkan, alaikum, atas kalian semua, ayat umat al-Islam, yaitu umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-qitalu. Al-qitalu artinya berperang. Wahwa, dan atau sedangkan berperang itu kurhul lakum, ya, itu tidak menyenangkan bagi kalian. Wa'asa, wa'asa itu kalau dari Allah itu ijab, kata para ulama, ya, yaitu penegasan. Jadi kalau asa itu dari manusia itu artinya bisa jadi begitu, ya. Tapi kalau dari Allah itu penegasan. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, ya. Bahwa kamu tidak suka sesuatu, syai'an wa huwa khairul lakum, wa huwa, sedangkan sesuatu yang tidak kau suka itu khairul lakum, dia lebih baik untuk kalian. Wa asa, dan, ya, bisa jadi juga, ya, ini ketetapan Allah, ya, dan ini kita saksikan dalam kehidupan kita banyak sekali ketetapan Allah ini. Antuhibbu syai'a, kalian menyenangi, bahkan bukan hanya menyenangi, mencintai, ya, syai'an, sesuatu, wa huwa syarrul lakum, sedangkan sesuatu itu syarr, dia adalah keburukan untuk kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Saudara-saudara, alhamdulillah kita bisa melanjutkan majelis kita. Mudah-mudahan ini menjadi majelis yang barokah untuk kita semua. Kalau kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala itu senang kepada hambanya itu, taqarrub seorang hamba itu tidak ada yang lebih disenangi oleh Allah illa bimisli ma kharaja minhu. Taqarrubnya kita itu dengan sesuatu yang lahir dari Allah. Apa itu? Al-Quran. Nah, jadi kata Rasul, tidak ada ibadah, tentu saja maksudnya sunnah, ya, tentu saja maksudnya sunnah, tidak ada ibadah sunnah, amal baik, ya, keutamaan yang istimewa dalam hal taqarrub kepada Allah itu lebih daripada bertaqarrub dengan sesuatu yang berasal dari Allah. Apa itu kalamullah? Al-Quran. Ya, karena kalau kita membaca Al-Quran itu bukan hanya, ya, kita mendapatkan pahala, ya, karena melaksanakan perintah Allah untuk membaca Al-Quran, tapi juga di situ kalau kata para ulama, kita sudah memasukkan diri kita kepada, dalam tanda kutip, keluarganya Allah. Maka ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh.
Orang yang cinta baca Al-Quran itu dia adalah ibaratnya keluarganya Allah dan orang-orang yang khusus yang dicintai oleh Allah. Ya mohon maaf kalau misalnya kita punya buku, ya kita punya buku nih, kita menulis buku. Lalu ada orang yang mengajar orang lain dengan buku yang kita tulis. Selalu buku kita dipakai untuk mengajar. Maka tentu di hati kita juga sayang sama orang itu. Oh ini orang, dia menghargai saya. Dia mengajar menggunakan buku saya. Saya hargai dia sebagaimana dia menghargai saya. Kira-kira seperti itulah analog sederhananya. Ya. Nah jadi kita syukur alhamdulillah, maka perbanyak membaca Al-Quran. Bapak-bapak saudara, sebagaimana kita mengawali pengajian kita lihat apa kaitannya ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya ya. Nah, kita selalu sampaikan bahwa Al-Quran itu setiap ayatnya selalu berkaitan dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Kita lihat ayat sebelumnya ya. Dua ayat sebelumnya itu adalah pertanyaan dari Allah. Kira-kira gampang-gampangnya artinya kalian pikir gampang masuk surga, kira-kira begitu. Itu di ayat 214. Lalu di 215 ada ayat berbicara tentang yas'alunaka madza yunfikun. Apa yang harus, bagaimana atau siapa yang perlu diinfakkan. Maka kalau ayat yang 214 itu adalah semacam pernyataan masuk surga itu tidak gampang, harus ada cobaannya. Maka 215 cobaannya disebutkan yaitu melepaskan sebagian harta kita. Nah, itu cobaan. Karena tidak semua orang, bahkan orang yang rajin sholat, dia rajin berzakat. Ya. Dulu zaman Sayyidina Abu Bakar itu, ketika Nabi meninggal, orang-orang, sebagian orang Arab, tetap mau sholat, tapi nggak mau berzakat. Maka diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, saya akan perangi mereka sampai mereka kembali kepada apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Nah itu ilustrasi bahwa mengeluarkan harta yang kita miliki itu memang tidak gampang. Maka cobaan yang pertama di sini disebutkan 215, cobalah berkorban dengan harta. Kalau engkau sudah membiasakan diri dengan berkorban dengan harta, ya, entah itu bersedekah atau infak dalam makna yang umum, pokoknya berbuat baik, tidak punya harta ya tenaga, paling tidak senyum, atau paling tidak kaful aza, tidak usah sakiti orang. Ya, kalau kita tidak bisa buat baik sama orang, ya udah kita tinggalin saja, nggak usah berbuat yang tidak baik lah gitu. Nah, itu ibaratnya menapaki tangga menuju surga. Nah, di ayat berikutnya, ayat 216 ini disebutkan ujian berikutnya yang lebih berat lagi. Kalau 215 terkait dengan mengorbankan harta, nah, kalau di 216 ini berkaitan dengan mengorbankan jiwa. Ya, atau nyawa. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berperang dan itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Artinya apa? Kalau memang sudah tiba masanya, syaratnya sudah terpenuhi, ada musuh yang datang ke negara muslim misalnya, ada misalnya penjajah negara luar menginvasi kita, negara manapun ya, mau namanya negara jauh, negara dekat, mau negara apapun, serumpun, tetangga apa, tapi kalau dia menyerbu kita, maka itu namanya jihadud dafa, wajib fardu ain, semua orang Indonesia mengangkat senjata. Kalaupun berada musuh itu lebih daripada jarak jamak qasar ya, maka dia fardu kifayah, artinya harus ada yang cukup. Maka kita di Indonesia punya TNI. TNI itu yang menunaikan fardu kifayah kita. Jadi TNI itu menjadi tentara, itu adalah orang-orang yang fi ribatin. Kalau dia benar-benar melaksanakan tugasnya, hukumnya itu dia selalu berada fi sabilillah, walaupun belum ada musuh. Jadi menjadi tentara itu sebenarnya ladang untuk paling cepat masuk surga itu, yaitu salah satunya jadi tentara. Karena dia itu fi ribat, artinya siap siaga, memfardu kifayahkan kita, bapak-bapak saya kita ini yang tidak punya ilmu perang, difardu kifayahkan oleh TNI kita untuk menjaga. Nah, ketika telah datang musuh, ya, walaupun dia jauh tapi sudah masuk perbatasan, maka TNI itu sebagai fardu kifayahnya wajib
ya. Walaupun taruhannya nyawa, ya. Itu namanya jihadud dafa, jihad untuk menolak musuh yang datang. Itu yang paling banyak dilakukan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Jadi jihadnya Nabi itu jihad menolak musuh yang datang menyerbu. Baik menyerbunya sudah sampai Madinah maupun baru di tengah jalan. Itu semuanya termasuk jihadud dafa, menolak musuh yang tengah berjalan untuk menyerbu. Nah, kalau sudah jihadud dafa itu wajib, maka tidak boleh ada yang wajib untuk ikut, ya. Kalau sudah masuk ke desa kita fardu ain. Tapi kalau katakanlah 100 kilo ke atas, itu menurut sebagian ulama itu fardu kifayah. Ya, dia ditindas. Maka itu boleh, namanya jihadut tolab. Kita pergi ke sana. Tapi kenapa dia ditindas beragama Islam? Karena dia tidak boleh berdakwah. Jadi kalau ada negara yang melarang sama sekali agama Islam di situ, ya, lalu umat Islamnya tidak boleh menjalankan syariat Islam, sholat nggak boleh, ya. Kalau sholat disiksa misalnya, tidak boleh sama sekali menampilkan atribut Islam dan ditindas, maka harus dibela oleh umat Islam yang lain. Itu namanya jihadut tolab, tolong teman yang terancam nyawanya semata karena dia beragama Islam. Syukurnya bapak-bapak saudara, sekarang di dunia ini alhamdulillah tidak ada negara seperti itu, ya. Bahkan negara yang disebut misalnya negara komunis seperti Cina itu, ya, Tiongkok itu, ya umat Islam juga banyak juga di situ. Masjid-masjid juga ada. Saya pernah juga ke sana tengok masjid. Ada sahabat-sahabat yang makamnya juga diziarahi di sana, di Tiongkok. Kita sebut negara barat, misalnya Amerika, banyak umat Islam di Amerika. Dakwah juga bisa berjalan, masjid-masjid juga banyak. Bahkan sebagian orang Indonesia itu beli masjid, buat masjid di sana di Amerika, banyak. Australia mana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena itu sebenarnya jihadud dafa, jihadud tolab, ya, yang sifatnya melindungi umat Islam yang berada di negara yang jauh. Dalam masa sekarang ini seharusnya yang memegang peranan itu adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Karena kita ini sekarang semua berada di dalam PBB. Jadi kayak misalnya di Palestina, itu kalau seperti itu harusnya PBB itu turun tangan, ya, untuk mewakili kita semua masyarakat dunia melawan kekejaman Israel. Sayangnya PBB-nya cuma bisa ngomong saja, ya, tidak punya daya dan upaya. Nah, jadi kalau sudah tiba masanya untuk berjihad dalam arti berperang, wa huwa kurhul lakum, walaupun itu berat harus ditempuh. Nah, syukurnya alhamdulillah kita jauh dari itu untuk di Indonesia. Karena itu energi kita untuk berjihad di Indonesia ini bukan untuk perang, tapi jihadnya jihadut ta'limi, jihadut da'awi, jihadul hadari, berjihad membangun peradaban, berjihad membangun daerah kita, berjihad membuat orang yang tidak bisa baca pintar membaca, orang yang tidak bisa sekolah bisa sekolah. Itu jihad kita, bukan jihad berperang. Karena tidak ada yang boleh diperangi di Indonesia. Kenapa? Indonesia ini darul ahdi, Indonesia ini darus silmi. Ini negara yang sudah kita tetapkan sebagai tempat yang damai bagi umat Islam dan juga bagi umat non-muslim. Nah, bapak-bapak saudara sekalian, jadi itu arti dari ayat yang kita baca 216, ya, tentang perintah untuk berjihad. Ada beberapa hal yang dapat kita ambil, ya, dari keseluruhan ayat ini. Yang pertama adalah bahwa al-kamalu lillahi wahdah, bahwa kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di dunia ini memahami sesuatu itu sebatas persepsi kita, memahami sesuatu itu sebatas berita yang sampai kepada kita, maka bisa benar bisa salah. Karena itu di dalam banyak hal dalam kehidupan dunia ini, jangan memutlakkan sesuatu kecuali apa yang memang mutawatir, ya, yang memang qat'i sifatnya. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya
muamalah, kehidupan sosial, berbudaya, berbangsa, berpolitik, jangan memutlakkan sesuatu. Nanti bisa kecewa sendiri. Jadi kalau kata Sayyidina Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan, qauli shawabun yahtamilul khata' wa qaulu ghairi khata'un yahtamilus shawaba. Saya ini punya pendapat yang benar tapi bisa jadi salah. Orang yang beda dengan saya menurut saya salah tapi bisa jadi benar. Itu kata Imam Syafi'i. Orang yang merumuskan ilmu usul fiqh, yang memahami Al-Quran dan hadis seperti menghafalnya di luar kepala semua, mengerti semua perspektif, semua esensinya, dia belajar luar biasa, masih ngomong seperti itu. Apalagi kita yang belajar Al-Quran juga tidak banyak, ya, hanya sekedarnya, maka jangan memutlakkan sesuatu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu dan kalian tidak tahu. Yang dinafikan oleh Allah di sini bukanlah ilmu manusia secara mutlak, karena manusia juga dikasih ilmu oleh Allah, tapi terbatas. Jadi yang dinafikan di sini adalah kesempurnaan ilmu. Allah yang tahu hakikat kesempurnaan dari sesuatu. Hakikatnya apa? Kamu tidak tahu, gitu. Apa yang kita tahu ya sebatas bagian kita saja. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kita dihadiahkan ilmu hanya sedikit oleh Allah Ta'ala. Itu satu yang bisa kita ambil. Kesempurnaan hanya milik Allah. Karena itu kita belajar kepada teman, kita mengaji, ya, melalui media sosial, TV, semua medium pembelajaran kita belajar. Karena kita tahu kita tidak sempurna. Lebih banyak kejahilan kita daripada keilmuan kita, ya, karena itu kita belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa tidak ada kesuksesan yang diperoleh dengan hamparan mawar, ya, jalannya itu ada mawar, ada buah sedap malam yang wangi-wangi, tidak ada, ya. Jadi tariqun najah itu laisa mafrushan bil wurud wa innama mafrushan bil aswaq, bil aswaq. Jalan keberhasilan itu tidaklah terhiasi oleh daun-daun atau bunga-bunga mawar, tapi seringkali itu penuh dengan duri dan onak, benda-benda yang tajam. Di sini disebutkan, kan ini perintah tentang berperang, berjihad, ya. Berjihad itu berat, tapi hasilnya ketika Allah memberikan kemenangan, diberikan tamkin, maka contohnya perang Badar. Sebelum perang Badar itu tidak ada yang mau melihat sebelah mata kepada umat Islam. Ini tinggal tunggu habisnya saja ini Muhammad nih. Kira-kira begitulah kata orang Arab. Sebentar lagi habis sama Quraisy. Begitu perang Badar yang sangat berat, ya, 313 melawan 1000 orang, lalu menang. Disitulah kemudian tegak, ya, kehormatan Islam. Baru orang Arab kaget, ternyata Muhammad itu luar biasa. Melalui jalan pengorbanan, barulah hadir kemuliaan. Ya, sama juga kehidupan kita seperti itu. Jadi bagi anak-anak muda, ya, adik-adik yang masih belajar, maknakan proses menuntut ilmu itu sebagai menempuh jalan. Ya. Man sara 'ala darbi wa shala, man jadda wajada, banyak itu. Kalau dalam ta'limul muta'alim, faman romal ula sahirul layali. Orang yang ingin ketinggian dan kemuliaan, malam dia pasti bangun. Jadi dia pasti bangun malam. Pada saat orang tidur, kita berkorban, kurangi tidur kita, mutola'ah, ambil air wudu, sholat. Dulu guru kami ada Maulana Syekh, ya, guru kita semua pahlawan nasional dari NTB, Maulana Syekh sering mengatakan, saya melazimkan, yang betul-betul melazimkan itu 2,5 tahun, kata beliau. Ini 2,5 tahun. Saya betul-betul malam itu penuh dengan saya mutola'ah. Tidur ba'da isya dari jam 9 sampai jam 12, setelah itu bangun terus sampai subuh. Kata Maulana Syekh, ilmu itu seperti ibaratnya kepala saya ini seperti bejana, tumpah air itu.
Seperti itu rasanya ilmu itu masuk ke saya. Dan dengan 2,5 tahun itu, kata Maulana Syekh, itu jadi bekal saya. Itu seperti membayar. Kan begitu waktu beliau di Mekah dulu sempat tidak belajar karena ada perang. Jadi ketika belajar, perang terhenti beberapa saat, 1-2 tahun. Kata Al-Maghfurullah, berkat 2,5 tahun, saya setiap malam bangun malam, mutolaah, belajar, itu membayar semua yang terhambat oleh peperangan dan segala macam. Dan itulah bekal beliau pulang ke tanah air, alhamdulillah menjadi guru kita semua. Jadi itu perjalanan ya, perjuangan. Ya sama kita semualah dalam perjalanan hidup gitu ya, selalu ya, asa an tuhibbu syai'an an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jadi yang kedua, jalan kemuliaan itu penuh dengan cobaan. Tapi kalau kita menempuh prosesnya, maka insya Allah akan berbuah keberhasilan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, Islam itu tidak menafikan hati manusia. Jadi bukannya tidak boleh seperti yang saya khutbah tadi, bukannya tidak boleh kita takut. Kalau diajak perang takut apa enggak? Hah? Takut atau berani? Misalnya dikirim ke Israel, takut apa enggak? Ya takut, enggak apa-apa takut itu. Takut itu memang sama seperti wa huwa kurhul lakum, diwajibkan berperang dan itu berat untuk kalian. Kata wa huwa kurhul lakum, pengakuan dari Allah kepada manusia yang maha lemah ini. Bapak-bapak, ibu-ibu umat Islam, jangan merasa kecil hati kalau ada ketakutan, keresahan, enggak apa-apa. Itulah kita manusia. Tapi jangan berketerusan, jangan berkelanjutan, jangan berkepanjangan. Tuh. Itu ya Bapak-bapak ya. Jadi dalam Islam itu fitrah, gejolak hati manusia itu semuanya diakui. Coba dalam ayat yang lain, zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa. Dihiasi jiwa manusia itu bersyahwat kepada perempuan. Jadi syahwat kita itu diakui dalam agama. Yang bahaya kalau tidak punya syahwat. Kalau tidak punya syahwat, bagaimana bisa lahir Bapak-bapak? Meong-meong semua di sini, kucing-kucing semua. Tidak ada manusia, karena manusia tidak ada syahwatnya, tidak akan lahirlah tanasul, takasur, ya, istikhlaf, tugas kekhalifahan tidak mungkin terwujud kecuali karena ada syahwat manusia. Syahwat kepada wanita bagi laki-laki, ya, bukan bagi perempuan. Syahwat kepada perempuan bagi laki-laki, syahwat kepada laki-laki bagi perempuan. Syahwat kepada harta, ya, syahwat kepada jabatan, nggak apa-apa. Talabul jahi mubah, kata ulama, mencari jabatan boleh asal jalannya baik. Jadi semua hal-hal yang sifatnya instinktif, yang sifatnya manusiawi, yang sifatnya naluriah, yang sifatnya merupakan karakteristik manusia diakui oleh Islam dan bukan merupakan aib. Wah, ente orangnya punya syahwat. Iya, nggak apa-apa, syahwat saya syahwat yang halal sebagai laki-laki kepada istri saya. Oh ya, syahwat saya halal, saya senang harta. Bentuknya apa? Saya kerja, cari rezeki yang halal. Kalau Anda tidak punya syahwat harta, tidur terus di rumah, kasih makan angin anak istrinya, ya. Jadi ini titik yang perlu kita pahami, sehingga berislam yang baik itu bukan meninggalkan dunia. Berislam yang baik sebagaimana dalam Al-Quran, huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Kita diciptakan dari tanah ini, keluar dari tanah di bumi ini untuk memakmurkan tanah tempat kita lahir itu. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah yang menciptakanmu dari bumi ini, wasta'marakum, dan memintamu. Nah, diperintahkan kita ista'marakum untuk mentakmir, yaitu memakmurkan. Maka dibangunlah macam-macam gedung, jalan, jembatan, puskesmas, rumah sakit, segala macam. Itu bagian dari melaksanakan perintah agama. Kerjalah kita di kantor, di pasar, di mana-mana, itu perintah agama. Nah, ini yang ketiga dan terakhir, supaya kita merasa nyaman ya sebagai manusia. Biasa-biasa sajalah. Ada takut, ada resah, ada harapan, ada cita-cita, ada ambisi dalam makna yang positif, kelola itu dengan baik.
dan tempuh prosesnya juga dengan baik. Niatkan juga untuk ibadah, insyaallah itu semua jadi ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Shallallahu alaihi ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang mau nyampaikan atau cukup? Cukup ya? Baik. Baca kafaratul masjid. Ya? Oh ya, silakan Fadol. Ya, terima kasih Tuan Guru. Sampai setengah 2 maksimal ya, 9 menit. Ya, siap. Terima kasih. Sedikit aja Tuan Guru, tadi disampaikan bahwa orang yang suka senang baca Al-Quran itu termasuk keluarganya Allah. Nah, mungkin bisa dijelasin lagi keluarga Allah yang bagaimana, karena setahu kita kan Allah tidak beranak dan tidak diperanakan gitu. Jadi perlu penjelasan sedikit. Ya, istilah seperti ahlullah, keluarga Allah itu ya tentu bukan maksudnya seperti kita beranak pinak ya. Tapi ahlullah itu yang namanya al-ahru itu ada qurb, ada al-qurb, ada kedekatan ya. Ibaratnya kalau kita seperti di dunia kepada keluarga itu misalnya ya tentu ada diprioritaskan ya, dilebihkan dibanding yang lain. Ya, kalau dalam konteks keluarganya Allah, dalam arti apa? Mungkin nikmatnya dibanyakin gitu. Mungkin kalau dia minta ampun lebih cepat diampuni begitu. Jadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Alas ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Gurunda Tuan Guru Bajang, mohon di penjelasan mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina hadu wan nasara was-sabiin dan seterusnya. Maksudnya orang yang hadu itu diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga disebutnya al-hawariyun dalam surah As-Saff nih. Apakah mereka itu masuk kategori beriman sebagaimana berimannya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu aja Tuan Guru. Jazakumullah khair. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan bagus ya, karena memang ada beberapa ayat Al-Qur'an yang terkait dengan yang beliau sampaikan, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana minhum billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajr, ya, dan seterusnya. Al-ayah. Yang intinya adalah orang-orang yang beriman ya, orang-orang yang beriman, yaitu orang Yahudi, Nasrani, Sabiin. Yang beriman di antara mereka itu, maka mereka mendapatkan pahala di sisi Allah dan tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, mereka mendapatkan ganjaran yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana memaknakan ayat ini? Jumhur ulama mengatakan ayat ini adalah berlaku sebelum turunnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagian dari keadilan Allah, sebagaimana umat Nabi Muhammad, umat-umat sebelum kita itu juga macam-macam orangnya. Ada orang yang lurus lempeng, ada yang juga bengkok-bengkok, ada yang soleh, ada yang ahli maksiat. Maka ayat tadi menyampaikan bahwa sebagaimana pada umat setelah turunnya Nabi besar Muhammad SAW yang baik, yang beriman, yang beramal saleh mendapatkan ganjaran yang baik, maka seperti itu pula umat-umat sebelum turunnya Nabi besar Muhammad SAW. Istilahnya al-hawariyunnya Nabi Isa, kemudian juga sahabat-sahabatnya Nabi Yunus, Nabi Nuh, semuanya ya. Jadi man amana minhum, termasuk Yahudi dan Nasrani ya, man amana minhum, yang mana yang baik, Allah tidak akan mungkin menyia-nyiakan kebaikan mereka. Jadi ayat ini menurut jumhur ulama adalah ya, terkait dengan orang-orang yang hidup ya sebelum atau tidak menerima risalahnya Nabi besar Muhammad SAW. Artinya apa? Ada yang sezaman dengan Nabi tapi tidak sampai kepadanya dakwah Islam, yang masuk juga dengan ayat ini. Kalau dia beriman ya kepada ajaran sebelumnya lalu beramal soleh, insyaallah aman, insyaallah dia akan selamat dan mendapatkan kebaikan. Nah, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa ini ayat berlaku selamanya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi jumhur ulama mengatakan ini berlaku untuk masa ketika sebelum datangnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu adalah orang yang hidup di antara dua nabi.
Ya. Jadi Nabi yang pertama meninggal, lalu lama sekali sehingga ajarannya hilang habis. Nah, bagaimana hukumnya orang yang hidup ya di zaman itu sebelum datangnya Nabi yang Nabi besar Muhammad SAW? Ya. Nah, kalau kata jumhur ulama, ahlul fatrah najuna minan nar. Ahlul fatrah itu selamat dari api neraka. Kenapa? Karena memang tidak ada nabinya. Ya. Dalam Al-Quran jelas, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab kecuali sudah jelas ada nabi yang diutus ke situ. Nah, saudara-saudara, apakah ada ahlul fatrah di masa sekarang? Kalau menurut sebagian ulama, ya, mengambil dari pandangan Imam Ghazali. Nah, Imam Ghazali itu begini, ada pandangan beliau ya. Pada masa beliau nih, beliau mengatakan bahwa orang-orang ahlur Rum, ya, negara-negara yang jauh, selama mereka tidak sampai kepada mereka dakwah Islam, ya, atau sampai tapi dalam bentuk yang tidak benar, maka itu dihukumkan ahlul fatrah. Nah, kalau ada zaman sekarang, ada sekelompok orang, entah di negara mana, di dalam suatu negara yang jauh, ya misalnya Islandia atau mana, Norwegia atau mana lah gitu ya, Siberia, Alaska, jauh di tengah-tengah gurun es apa, tidak sampai kepada mereka pendakwah yang menyampaikan ajaran Islam, atau sampai kepada mereka tapi bentuknya itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya mereka menerima tayangan TV atau internet yang isinya Islam agama teroris, Islam agama mengajarkan kejahatan segala macam. Kata para ulama, ya, sebagian ulama mengatakan mereka itu hukumnya sama seperti ahlul fatrah, walaupun hari ini dia hidup. Kenapa? Karena memang nggak sampai kepada dia. Salahnya siapa? Salahnya kita. Tidak ada yang kita kirim untuk menyampaikan Islam. Ya. Makanya kita hati-hati. Ya. Jangan-jangan ada di banyak bagian dunia ini manusia-manusia hamba Allah yang haus kepada kebenaran, tapi tidak sampai kepada dia tuntunan Nabi Muhammad SAW yang benar. Dia mendengar tentang Islam itu yang negatif saja. Ya, kalau orang diceritakan Islam agama teroris, ya nggak berani dia. Masa mau beragama teroris, kan begitu. Jadi tanggung jawab kita. Ya. Karena itu kalau kita ngeliat orang Barat misalnya atau mana, dia belum beriman apa, hati-hati kita. Siapa tahu itu ahlul fatrah juga. Dia tidak beriman bukan karena dia benci Islam, bukan karena dia menolak Islam, enggak, tapi tidak sampai ajaran Islam yang benar itu kepada dia. Oleh karena itu umat Islam ini, kita semua ini perlu belajar bahasa. Kirim dai-dai. Seluruh bahasa di dunia ini harus ada dai di situ, supaya sampai ajaran Nabi Muhammad. Kalau enggak, kita semua nanti akan ditanya sama Nabi, hal balagta, kamu sudah sampein belum pesan saya? Lalu kita saling tengok, aku tahu bahasa apa-apa, bahasa Sasak doang tahu gua. Repot kita nanti. Belajar yuk. Ya. Jadi kalau itulah sebabnya guru-guru kita termasuk Habib Ali Al-Jufri misalnya, atau banyak masuk Grand Syekh Fadilatul Imam mengatakan, lihatlah manusia itu dengan nazarata rahmatin muhammadiyatin. Lihatlah dia dengan pandangan kasih sayang yang merupakan pandangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan gampang-gampang, oh itu orang kafir. Siapa tahu dia kafir, dia belum Islam bukan karena dia menolak Islam, enggak pernah sampai kepada dia ajaran Islam yang benar. Kita lagi baca Quran terus datang orang barat, what it says. Apa arti yang kamu baca ini? Nggak bisa. Jadi gimana pertanggungjawaban kita? Apa kata Quran itu? Nah, karena itu fardu kifayah bagi kita umat Islam ini untuk banyak belajar, untuk bisa menyampaikan pesan-pesan kebenaran itu sesuai dengan substansinya, supaya sampai dakwah itu dan tertunaikanlah amanah dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah jamaah rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada siang hari ini. Marilah kita tutup dengan bersama-sama melafazkan alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.